makin hari tampaknya makin terungkap ke permukaan kerja-kerja dari rezim ini. Sekarang baru saja terungkap seorang mantan Menteri Agama. Mengapa dia sampai diresapel? Gara-gara dia menolak FPI dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Tetap saya doakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya satu persatu telah terbongkar apa yang dilakukan oleh rezim ini selama ini. Sekarang terbongkar hal yang sangat-sangat krusial kalau kita perhatikan ini. Sangat-sangat rahasia. Saat ini baru saja terbongkar proses yang sangat rahasia dari pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Sungguh-sungguh ini seperti sebuah bungkusan yang dibungkus begitu rapi, tiba-tiba terbongkar. Kita memperkirakan, waduh, betapa hati warga FPI ketika mengetahui terbongkarnya, dibubarkannya FPI ini. Dan pembubaran FPI ini ternyata memakan korban seorang Menteri Agama Fahrul Razi. Sebuah berita diturunkan media Era Muslim di bawah judul terungkap Fahrul Razi dicopot Jokowi karena tolak bubarkan FPI. Berita ini tanggal 2 Desember 2023. Eramuslim.com. Fahrul Razi hanya 14 bulan menjadi Menteri Agama. Belakangan terungkap dia diresapel gara-gara menolak perintah Presiden Jokowi membubarkan Ormas Front Pembela Islam FPI. Pada Senin 16 November 2022, Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Berdasarkan undangan, agenda rapat kabinet tersebut pembubaran FPI. Menteri Agama Fahrul Razi salah satu yang diundang. Sebelum berangkat ke istana, mantan Kepala Staf Umum ABRI 1998-1999 itu sempat memperlihatkan undangan kepada istrinya. Mam, ini ada sidang kabinet terbatas. Topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran nggak, Mam? Kata Fahrul Razi ketika itu. Pap, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membinanya, Papa pasti 100% diresapel. Jawab Ani Sulistiawati, istri Fahrul Razi. Tapi menurut saya, itu pilihan terbaik. Kalau enggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh, lanjut istrinya. Tak sampai di situ, istrinya melanjutkan. Keluarga bangga Fahrul Razi jadi Menteri Agama. Tapi jauh lebih bangga suaminya itu jadi Jenderal Bintang 4, Jenderal penuh. Alasannya untuk menjadi menteri, orang-orang yang dekat Presiden berpeluang diangkat. Namun untuk menjadi jenderal berkarir 32 tahun di TNI, tidak semua orang bisa mencapai level itu.
Itu sebabnya langkah Fahrul Razi menuju istana saat itu menjadi lebih ringan. Dia sudah siap dengan segala konsekuensinya, termasuk diganti dari Menteri Agama, walau baru menjabat setahun lebih sedikit. Dalam rapat kabinet itu hadir sejumlah menteri dan kepala badan. Ternyata semua bulat berpendapat FPI harus dibubarkan. Fahrul Razi bertahan sendirian. Dia mengemukakan sejumlah alasan menolak membubarkan FPI. Dia menganggap FPI tidak berbahaya, tidak perlu dibubarkan, cukup dibina. Mantan Gubernur Akademi Militer itu juga menepis anggapan FPI radikal. Kalaupun ada, dia mengaku tidak sulit melakukan pembinaan. Saya katakan, kalau dia dalam wadah ormas FPI, itu lebih mudah dibina ketimbang berada di luar organisasi. Lanjutnya dalam sebuah podcast yang dikutip Jumat 1 Desember 2023. Rapat kabinet itu akhirnya tidak melahirkan kesimpulan. Peserta rapat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Kira-kira sepekan kemudian, Fahrul Razi akhirnya benar-benar diresapel. Pada 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama. FP Ansor selama ini dikenal anti dengan FPI. Saat itu, atau ketika diresapel, kita ketawa-ketawa aja karena sudah ketahui akan diresapel. Cerita mantan Kepala Staf Kodam 7 Wirabuana itu. Selepas jadi Menteri Agama, pria yang pernah menjabat Wakil Panglima TNI 1999-2000 itu mengaku sempat ditawari Jokowi jadi duta besar, namun Fahrul menolak. Dia beralasan ingin lebih banyak menemani cucu-cucunya di Indonesia. Mendengar alasan itu, Presiden Jokowi hanya berkata, "Terima kasih." Setelah Fahrul Razi lengser, pemerintah resmi membubarkan FPI pada Rabu 30 Desember 2020. Aparat kepolisian mencopoti baliho bertuliskan FPI maupun yang bergambar Rizik Syihab di kawasan pertamburan yang merupakan markas FPI. Jadi dulu bukan polisi saja tetapi TNI malah juga mencopoti. Kita kenal waktu itu bagaimana Pangdam Jaya, Jenderal Dudung menurunkan anggotanya mencopoti baliho-baliho yang ada gambar Habib Rizik Syihab. Sahabat BN, mendengar berita ini dapat kita bayangkan bagaimana perasaan dan pemikiran warga FPI. Kita tentu tidak ingin membela satu pihak pun. Kita tidak akan membela rezim yang telah membubarkan FPI, dan kita juga tidak akan membela pihak FPI yang telah dibubarkan. Akan tetapi agaknya kita lebih cenderung setuju kepada pemikiran atau pendapat dari mantan Menteri Agama Fahrul Razi ini. Alangkah baiknya FPI ini dulunya kalau ada anggotanya yang radikal dibina. Di mana-mana organisasi tidak 100% anggotanya itu baik. Organisasi apapun. Termasuk organisasi rumah tangga sekalipun. Misalnya sebuah rumah tangga, anaknya ada 3, ada 4, ada 6, ada 7. Tidak semuanya baik. Tetapi apakah harus keluarga itu atau rumah tangga itu dibubarkan? Sudah jelas tidak pantas begitu. Tentu dibina, diperbaiki anak yang satu nakal ini. Demikian juga dengan organisasi FPI yang demikian besar, yang demikian banyak anggotanya. Kalaupun ada 1-2 yang mungkin menyimpang, tidak harus FPI dibubarkan. Kalau kita tidak ingin FPI ini untuk memang dihabisi. Tetapi
Sahabat BN, semua ini tentu Allah lah yang lebih tahu. Dan juga kita telah mendengar sumpah mubahalah dari mantan imam besar Forum Pembela Islam yang sekarang tentu menjadi imam besar Forum Persaudaraan Islam atau FPI juga, Habib Rizik Syihab. Sahabat BN, kita tentu tidak bisa memastikan terungkapnya satu persatu ke permukaan sekarang ini hal-hal yang krusial dari apa yang dilakukan oleh rezim sekarang ini. Apakah karena sumpah mubahalah Habib Rizik Syihab ini yang dibulkan Allah atau bagaimana? Tentu Allah lah yang lebih tahu. Akan tetapi yang jelas kita tentu tidak menginginkan ke depan rezim siapapun nanti yang memerintah, siapapun yang jadi pemimpin bangsa dan negara ini nanti, ibaratkan ada tebu serumpun. Kalau ada 2-3 batang mungkin tebu yang serumpun itu yang ada ulatnya, yang tidak baik batangnya, tentu tidak mungkin serumpun tebu itu yang dibongkar, dibuang. Tentu sebaiknya yang 2 batang itu yang diambil, dibuang. Yang rumpun tebunya harus tetap ada. Karena kalau kita bawakan kepada FPI, bagaimanapun FPI itu aset bangsa. Aset bangsa. Ini sekali lagi kita tidak dalam posisi membela FPI. Tetapi kenyataannya FPI ini di tengah-tengah masyarakat diperlukan oleh masyarakat. Terutama ketika ada bencana, kadang-kadang partai belum datang, kadang-kadang ormas lain belum datang, kadang-kadang malah petugas yang digaji negara belum datang, dia telah datang ke sana duluan menolong masyarakat yang terkena bencana. Dan kita melihat dan harus kita akui, anggota FPI yang mengabdikan dirinya kepada rakyat benar-benar itu dia bekerja ikhlas karena Allah. Dia tidak ada minta bayaran dari rakyat, tidak minta apa-apa. Itu telah satu contoh bahwa FPI itu aset bangsa. Perlu dia ada. Oh, persoalan dia kritis kepada penguasa. Kalau memang ada kesalahannya melanggar hukum, ya dihukum. Melihat kepada apa yang disampaikan mantan Menteri Agama RI yang berkembang dalam rapat kabinet terbatas yang dihadirinya ini, berarti penyebab dibubarkannya FPI ini karena dianggap berbahaya oleh rezim ini. Tapi berbahayanya, apakah berbahaya kepada negara ini ataukah berbahaya kepada kelanggengan kekuasaan rezim? Sebab FPI memang terkenal kritis kepada penguasa. Tetapi kita juga harus sepakat, di negara demokrasi ini hak bicara, hak mengkritik tentu tidak bisa dilarang. Gara-gara FPI kritis kepada penguasa, lantas bubarkan saja. Tentu tidak bisa begitu. Apalagi kita tahu di awal-awal rezim ini berkuasa dulu, malah minta dikritik, malah minta didemo. Sahabat WN, sekali lagi, tentu saja kita prihatin dengan apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Agama Fahrul Razi ini. Dan kita tentu kagum dengan istri seorang jenderal ini. Ibu ini benar-benar istiqamah. Malah
Ibu ini kita lihat tidak ada kebanggaannya sedikit pun dengan suaminya jadi menteri. Karena benar kata ibu ini, jadi menteri itu dekat saja dengan presiden dapat itu. Oh bodoh, pintar. Tidak jadi persoalan. Yang penting dekat dengan presiden. Bagaimanapun pintarnya seseorang, bagaimanapun hebatnya seseorang di dalam memimpin, jika dia tidak dekat dengan presiden, kita yakin dia tidak akan dipilih oleh presiden menjadi menteri. Yakin kita itu. Tetapi seperti kata ibu ini, kalau untuk menjadi jenderal bintang 4, ini tidak bisa dekat dengan presiden. Ini memang harus meniti karir dari bawah. Kalau Pak Farul Razi kita lihat sekitar 32 tahun dia meniti karir di TNI baru bisa mendapat jenderal bintang 4. Kalaulah banyak istri-istri pejabat, istri-istri politisi, istri-istri pemimpin yang seperti istri Pak Farul Razi ini, mungkin Indonesia ini sudah hebat, sudah mencapai Indonesia emas ini. Tetapi sayangnya suaminya sudah malas duduk di sana. Tapi istrinya karena ingin juga pakai mobil mewah, karena ingin juga menjadi istri seorang sosialita, ya di sana juga duduk. Walaupun akhirnya kadang-kadang suaminya berakhir di jeruji besi. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.